Sebelumnya pasti udah pada tahu kan ya prisma dan limas. Udah pernah belajar prisma dan limas belum di SD? Sudah kan ya? Atau belum? Oh ya. Oke, kita pelajari lagi prisma dan limas ya. Tujuan dari pembelajarannya, pertama, dapat menyebutkan sifat-sifat prisma dan limas. Kedua, dapat membuat jaring-jaring prisma dan limas. Kemudian, dapat menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma dan limas, dan dapat menghitung dan menemukan volume prisma dan limas. Iya, oke. Kalau kemarin kita belajar balok dan kubus, sekarang kita belajar prisma dan limas. Sama-sama bangun ruang, tapi beda bentuk. Kita masuk ke prisma dulu. Perhatikan gambar di atas. A, B, C. Gambar di atas menunjukkan beberapa contoh bangun ruang prisma. Bangun-bangun ruang tersebut mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak, berbentuk jajar genjang atau persegi panjang yang tegak lurus ataupun tidak tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atas. Yang bawah ini namanya bidang alas, yang atas namanya bidang atas. Bangun seperti ini dinamakan prisma. Ciri-ciri prisma itu sisi-sisinya pasti berbentuk segi empat. Entah dia jajar genjang, entah dia persegi panjang, pokoknya sisi-sisinya nggak semua sisi ya. Contoh, prisma segitiga. Dua sisi di sini bentuknya segitiga, tapi sisi lainnya bentuknya, sisi ketiga sisi lainnya bentuknya segi empat. Ini prisma juga namanya, tapi bentuknya segi empat semuanya. Cuma yang ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ada lagi nih, ini juga namanya prisma, tapi dia tidak tegak seperti A dan B, melainkan miring. Miring disebut dengan prisma miring. Jadi berdasarkan rusuk tegaknya, prisma dibedakan menjadi dua, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas. Tegak lurus ya, pada bidang atas dan bidang alas. Kemudian prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas. Ini kita lihat dia miring, dia punya sudut tertentu. Prisma miring ini disebut juga dengan prisma condong. Kubus dan balok dapat dipandang sebagai prisma tegak, yaitu prisma tegak segi empat. Ini untuk pengertian prisma. Kemudian ada lagi yang namanya limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segitiga, bisa segi empat, atau segi lima. Tapi bedanya dengan prisma, kalau di limas sisi tegaknya itu bentuknya segitiga. Kalau prisma kan sisi tegaknya bentuknya segi empat. Kalau di limas bentuknya segitiga. Kita lihat di sini bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Seperti kerucut, tapi dia alasnya bisa segitiga, bisa segi empat, bisa segi lima, bisa segi enam, tergantung alasnya. Jadi misalkan 5 segitiga, berarti limasnya itu alasnya segitiga. Ada lagi 5 segi 4, berarti alasnya itu segi 4. Jadi namanya itu mengikuti alas. Sama aja kayak prisma, namanya juga mengikuti alas. Kalau alasnya segitiga, berarti namanya prisma segitiga. Seperti itu. Kalau alasnya segi 5, berarti namanya prisma segi 5. Kemudian titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut dengan titik puncak limas. Jadi ini, dan ini namanya adalah titik puncak limas.
Berdasarkan bentuk alas dan sisi-sisi tegaknya, limas dapat dibedakan menjadi limas segi N beraturan dan limas segi N sembarang. Perhatikan gambar di atas tersebut. Yang ini. Sebuah limas pasti mempunyai puncak dan tinggi. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Jadi tingginya itu pasti tegak lurus dengan yang alas. Dan jaraknya pasti merupakan jarak terpendek dibandingkan dari titik puncak ke sini, titik puncak ke sini, titik puncak ke sini, titik puncak ke sini. Itu jaraknya pasti lebih pendek, yaitu dari sini langsung ke tengah. Itu namanya tinggi limas. Dia tegak lurus. Kemudian tinggi limas tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. Tadi. Jadi kalau misalkan digambarin tinggi limas itu di sini. Nah, dia tegak lurus. Seperti ini. Kemudian ada gambarnya, Deng. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada limas namanya TABCD. Ini namanya limas apa? Kalau gambarnya kayak gini namanya limas apa? Ada yang tahu limas apa? Halo, halo. Limas apa ya? Kalau gambarnya kayak gini. Limas segi 4. Iya benar, yang ini loh. T A B C D. Biasanya cara penulisannya ditulis dari titik puncaknya dulu. T A, B, C, D. Ini karena alasnya segi 4, berarti kita namakan ini limas segi 4. Gambar tersebut adalah limas segi ada di sini ya. Gambar tersebut adalah limas segi 4 T, A, B, C, D dengan bidang alas A, B, C, D. Dari gambar tersebut kita dapat memperoleh hal-hal berikut. A. Pertama, titik A, B, C, D adalah titik sudut bidang alas limas dan titik T adalah titik puncak limas. Jadi ABCD adalah alas, bentuknya segi 4, makanya kita sebut dengan limas segi 4. Tapi kalau misalkan dia bentuknya segi 5, kita sebut dengan limas segi 5, tergantung bentuk alasnya. Kemudian yang T ini adalah titik puncak. Oke, kemudian TA, TB, TC, TD disebut dengan rusuk tegak limas karena dia menghubungkan antara sisi alas dengan titik puncaknya kan, berarti dia disebut dengan rusuk tegak limas. Jika limas beraturan, maka TA akan sama panjangnya dengan TB, sama panjang dengan TC, sama panjang dengan TD. Maksudnya beraturan adalah dia panjangnya sama. Tapi kalau misalkan tidak beraturan, panjangnya tidak sama. Halo, halo. Dengar suara saya kan? Koneksinya lagi nggak bagus nih. Kalau misalkan dia beraturan, berarti panjang-panjangnya sama. Kalau misalkan tidak beraturan, berarti panjang-panjangnya beda. Kemudian segitiga TAB segitiga TBC segitiga TCD dan segitiga TAD adalah sisi tegak limas. Kalau tadi TB, TC, TATD ini rusuk tegak, kalau segitiganya namanya sisi tegak.
sisi tegak limas. Kemudian jika limas beraturan, maka masing-masing sisi tegak berbentuk segitiga sama kaki yang sama dan sebangun. Berarti keempatnya kongruen ya, karena dia sama dan sebangun, dan dia adalah sama kaki. Kemudian AB, BC, CD, dan AD adalah rusuk bidang alas limas. Kalau garis-garis ini pasti namanya rusuk, tapi kalau udah yang ditunjuk adalah sisi, berarti ya sisi namanya. Jika limas beraturan, maka panjang AB akan sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, dan sama dengan panjang AD. Kemudian TO, dari titik T ke O, kita lihat nih, kalau misalkan ABCD ini kita kasih diagonal, AC dan BD kan dia akan berpotongan di titik O. Nah, berarti titik O ini adalah titik pusatnya dari atau titik tengahnya dari segi 4 ABCD. Nah, pasti dia akan tegak lurus dengan titik puncaknya yang di atas, sehingga TO ini bisa kita sebut dengan garis tinggi. Dia pasti tegak lurus. Kemudian diagonal bidang, diagonal ruang, serta bidang diagonal prisma dan limas. Diagonal bidang alas adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak bersebelahan pada bidang alas. Kemudian diagonal bidang alas maksudnya seperti ini. AC BD ini maksudnya. Kemudian bidang diagonal adalah bidang yang memuat diagonal bidang alas dan diagonal atas serta keduanya sejajar. Kemudian diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan titik sudut pada alas dengan titik sudut pada bidang atas yang tidak terletak pada sisi tegak yang sama. Biasanya ini sepertinya ditarik garis tengah, kemudian dihubungkan dari titik A ke tengah-tengah garis ini. Biasanya karena segitiga, dia titik tengahnya ada di sepertiga dari tinggi. Berarti sekitar dari A ke sini, B ke sini, D ke sini, C ke sini. Kalau digambarin kayak gini nih. Ini kan segitiga. Nah, kalau ditarik diagonalnya akan seperti ini, sehingga titik tengahnya itu kan nanti ada di sekitaran sini. Nah, kemudian nanti kan ada, kalau misalnya alasnya bentuknya segi 4, nanti dari titik sini ditarik ke titik alas, ini namanya diagonal ruang. Kemudian untuk mengetahui banyak diagonal bidang alas, diagonal ruang, dan diagonal bidang prisma segi N, maka ada rumusnya. Rumusnya yaitu untuk banyak diagonal bidang alas prisma segi N adalah N dalam kurung N-3/2. N ini maksudnya misalkan segi 4, berarti N-nya adalah 4. Berarti 4 dikali 4-3/2. Atau kalau segi 5, berarti N-nya sama dengan 5. Dan seterusnya. Dengan N adalah banyaknya sisi suatu segitiga banyak. Kemudian banyak sisi, rusuk, dan titik sudut prisma tegak dan limas beraturan.
Tadi udah dibahas ya, kalau kalau sisi contoh, sisi 5 segi 4 berarti ada berapa sisinya? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kan? Rusuknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi kalau ditanya rusuk, hitung aja garisnya ada berapa. Kalau ditanya sisi, kita lihat sisi segitiga atau segi empatnya ada berapa. Begitu juga dengan prisma. Nah, kemudian kita masuk ke jaring-jaring prisma dan limas. Jadi, untuk membentuk prisma, kita bisa bikin pola seperti ini, di mana ini akan menjadi sisi tegak, yang segi 4 ini akan menjadi sisi tegak, dan yang segitiga ini akan menjadi sisi alas dan sisi atas. Bisa dibayangkan kan ya, kalau dilipat-lipat kayak apa? Kemudian untuk jaring-jaring limas, dia bentuknya seperti ini. Jadi yang di tengah-tengah pasti yang alasnya. Kemudian dilipat, ditemukan pada satu titik. Keempat segitiganya ini dilipat, disatuin di satu titik. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Kemudian melukis prisma tegak dan limas beraturan. Saya rasa pasti udah bisa ya kalau melukis. Pertama, lukis suatu lingkaran yang berpusat di titik O dan jari-jari R. Bagi sudut pusat menjadi N bagian yang sama besar. Kemudian lukis jari-jari lingkaran yang membatasi sudut pusat. Hubungkan tali-tali busur sehingga menghasilkan segi N beraturan yang diminta. Ini maksudnya buat ngelukis alas, contoh ya. Contoh 5 segi 5. Segi 6 aja. Ini kan ada lingkaran. Sret. Nah, kita bagi nih. Kan lingkarannya ada 360 derajat. Kita bagi misalkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 8 bagian sama besar. Nah, kan udah nih. Udah dibagi menjadi 8 bagian sama besar, masing-masing punya sudut 45 derajat. Ini 45, ini 45, ini 45, 45, 45, 45, 45, dan 45. Nah, setelah itu digaris sampai jadi seperti ini, kemudian dihubungkan titik yang ini dengan yang ini. Jelek. Yang ini dengan yang ini dengan yang ini dengan ini dengan ini dihubungkan pakai penggaris. Nah, setelah itu baru yang lengkungannya ini dihapus. Sret. Nah, maka kita sudah punya yang namanya prisma alas prisma segi 8. Ya, setelah itu baru kita kalau mau bikin jaring-jaringnya, baru kita gambar segi 4-nya. Coba kita baca lagi. Lukis rusuk tegak prisma, tegak lurus bidang alas dan sama panjang. Berarti kita lukis ya ke bawah. 1. Ini ceritanya juga seperti itu. Ceritanya gini ya, gambarnya jelek. Nah,
Sehingga kita sudah bisa menggambar prisma. Gampang ya? Untuk pengetahuan aja sih. Kemudian kita baru nih, ini yang penting, harus dihafal rumusnya. Luas permukaan prisma dan limas. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh permukaan bangun ruang tersebut. Jadi kalau misalkan dia terdiri, contoh misalnya ada prisma segitiga nih, luas permukaannya berarti luas alas ditambah luas yang atas ditambah luas sisi-sisi tegaknya. Berarti kalau sisi tegaknya ada persegi panjang 3, berarti persegi panjang ini, luas ini, ditambah luas ini, ditambah luas ini, ditambah luas ini, ditambah luas ini. Contoh, ini kan ada namanya ya, A, B, C, D, E, E, F. Maka luas permukaan prisma adalah luas segitiga D, E, F ditambah luas segitiga A, B, C ditambah luas segitiga luas segi A, D. Oh, luas segi 4B A, D, E, luas segi 4 A, C, F, D dan C, B, E, F. Atau karena alasnya ini, segitiganya ini ada 2, berarti kita bisa aja bilang gini, alasnya kan pasti sama ya. Berarti 2 dikali, kalau dia prisma beraturan, berarti kan alasnya sama. Berarti 2 dikali luas segitiga, salah satu segitiga aja. Ditambah 3 kali luas segi 4-nya, salah satu segi 4-nya. Begitu. Atau bisa juga pakai rumus 2 kali luas alas ditambah keliling segitiga ABC dikali tinggi. Bisa juga, terserah yang mana. Masih agak bingung ya? Pada intinya, kalau misalkan ditanya luas permukaan, maka carilah luas masing-masing bagian dari prisma, biar nggak bingung. Contoh ya, contoh itu prisma segitiga kayak tadi kan. Misal ini panjangnya adalah 3, tingginya ini, panjangnya, oh nggak kelihatan ya, sebentar. Udah kelihatan Mbak Rani? Selamat malam Mbak Esa. Misal ya, ini dari sini ke sini 3, kemudian tingginya, atau gini, jangan gini. Nah, prisma segitiga ini kan sebenarnya dia terdiri dari 2 buah bangun kan? Ada bangun segitiga dan ada bangun persegi panjang, ya kan? Setuju semuanya? Ya kan? Bener? Ya. Segitiganya ada berapa? Segitiganya ada berapa? Ada. Segitiganya ada. Lihat di gambar, ada berapa? Ada 2, ya betul. Ini 1, ini 2. Ada 2 ya, berarti segitiganya dikali 2. Segi 4-nya ada berapa?
Segi empatnya ada berapa? Ini 1. Yang benar Mbak Supia, ada 3, 2, dan 3. Kenapa 3? Karena kan sisi segitiganya, sisi segitiga kan ada 3. Berarti kita lihat kan ini sisi segitiga kan ada 3. Masing-masing sisi ini kan pasti punya sisi tegak. Jadi kalau misalkan digambar nanti dia kayak gini. Kalau jaring-jaringnya ya, kayak gini nanti. Nah, sudah paham? Nah, berarti kan kalau misalkan dia di sini segitiga, berarti dia punya sisi tegaknya 1, 2, 3. Nanti kan sisi tegaknya ini bayangin nanti dia dilipat ke atas menjadi sisi tegak. Berarti segi empatnya ada 3. Setuju ya semuanya? Ada 3. Nah, misal panjang ini tuh diketahui. Tinggi segitiganya itu adalah 2, ininya adalah 3. Kalau misalkan panjang alasnya 3 dan panjang ininya sebentar, saya hitung dulu. Oh, jangan. Ini 3, ini 4, ini 5. Ya, ini 5. Jadi panjang ini dengan ini karena dia sama kaki sama-sama 5, tapi panjang ini 8 deh. Panjang dari sini ke sini adalah 8. Berarti kalau di segitiga ini kita kasih ini 8, ini 5, ini 5. Nah, tingginya kan pasti sama ya. Tinggi prisma itu kan pasti sama. Semuanya ini pasti sama, punya tinggi yang sama. Saya misalkan tingginya adalah 10. Berarti dari sini ke sini 10, dari sini ke sini 10, 10, 10, 10, 10. Ini 8, ini 5, ini 5. Nah, untuk menghitung luas masing-masing berarti kan seperti ini. Luas segitiga. Kita hitung dulu yang segitiga. Tadi tingginya itu kan 3, alasnya 8. Berarti setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali 8 dikali 3. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Berarti segitiganya, satu segitiga luasnya adalah 12 cm kuadrat. Misalnya seperti ini. Nah, segitiganya ada 2. Berarti 12 ini dikali 2 lagi. Jadi ada totalnya 24 cm kuadrat. Kemudian kita hitung masing-masing sisi tegaknya. Ini kan rumus segi 4 itu kan panjang kali lebar kan luasnya. Berarti 10 dikali 5 ya kan? Berarti 50. Yang ini berarti 8 dikali 10, 80. Yang ini berarti 50. Nah, kemudian kita total ini. Berarti 50 tambah 50 tambah 80, 180. Nah, total sisi tegaknya adalah 180 cm kuadrat. Berarti luas permukaannya adalah luas sisi tegak ditambah luas alas ditambah luas yang atas.
maaf jelek tulisannya. Luas sisi tegaknya itu kan tadi ada 180 ya totalnya. Ditambah luas alasnya itu tadi tambah luas atasnya kan 24. Berarti total-totalnya ada 204 cm pangkat 2. Ini kalau mau pakai cara manual, tapi bisa juga pakai rumus yang ada di sini, yaitu luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi kelilingnya kan tadi segitiga kan? Segitiga kelilingnya berarti 8 tambah 5 tambah 5. Berarti 18 ya. 18 kali tingginya kan 10. Berarti 180. Ditambah 2 kali luas segitiga. 2 kali luas segitiga tadi kan 24. Tambah 24 hasilnya sama dengan 204, sama aja. Masih bingung nggak? Masih bingung ya? Masih bingung? Iya, direkam kok. Masih bingung? Oke, saya jelasin sekali lagi ya. Pada intinya, kalau yang ditanya luas permukaan berarti adalah jumlah seluruh luas bagian-bagian dari bangun tersebut. Kalau misalkan bangun tersebut terdiri dari 2 segitiga dan 3 segi 4, berarti masing-masing dicari luasnya berapa. Itu cara manual. Kayak tadi, masing-masing dicari, ini luasnya 50, ini luasnya 50, ini luasnya 80, kemudian saya tambahin 50 tambah 50 tambah 80. Ya gitu ya, berarti kan 50 tambah 50, 100 tambah 80 kan 180. Nah, kemudian saya cari luas segitiga. Oh, ternyata satu segitiga itu luasnya 12 cm. Sedangkan bangunnya ini punya 2 segitiga, berarti 12 kali 2, 24 cm. Nah, jadi saya tambahin semua luas segitiganya dan luas sisi tegaknya. Jadi 180 tambah 24 sama dengan 204. Itu kalau misalkan udah kepepet nggak tahu gimana cara ngitungnya. Tapi ada lagi cara yang lebih cepat, yaitu pakai rumus yang ini. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi kalau misalkan kayak gambar yang tadi ya, ada segitiga seperti ini, prisma segitiga. Alasnya itu kan bentuknya segitiga. Tadi diketahui yang ini 8, yang ini 5, yang ini 5, tingginya 10 ya. Berarti hitung aja keliling segitiganya. Keliling segitiganya berapa? Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam Mbak Maifuzah. Keliling segitiga kan berarti 5 tambah 5 tambah 8, ya kan? Berarti 18 cm. Nah, tingginya adalah 10 cm. Berarti keliling segitiga dikalikan tinggi sama dengan 18 dikali 10 sama dengan 180 cm. Nah, setelah itu hitung luas segitiganya, luas alasnya. Kalau alasnya segi 5, ya berarti hitung luas segi 5-nya. Tapi karena ini alasnya segitiga, kita hitung luas segitiga. Tadi kan diketahui ini 8, ini 5, ini 5. Terus kita cari deh ini tingginya berapa. Syukur-syukur udah diketahui dari soal tingginya berapa. Oh, ternyata dari soal diketahui tingginya ini 3. Berarti kita tinggal hitung aja luasnya. Luasnya sama dengan setengah dikali alas kali tinggi.
sama dengan setengah dikali 8 dikali 3. Coret-coret 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Nah, karena segitiganya ada 2, berarti 12 ini kita kalikan 2. Jadi 24 cm pangkat 2. Kalau tingginya belum diketahui, kita cari pakai rumus Pitagoras. Nanti saya jelasin. Saya jelasin yang luas permukaannya dulu. Jadi, sekarang kita punya 2 luas ya. Ada keliling kali tinggi, ada luas alas segitiga dan luas atas segitiga yang totalnya 24. Nah, semuanya kita tambahin. Kita tambahin, kan tadi kan rumusnya ini kan. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, tadi kan keliling alas dikali tinggi kan kita udah nemu ya. Yang ini. Ya kan? Berarti ini nilainya adalah 180. Tadi luas alas kan ada 12. Udah dikaliin 2 hasilnya kan 24 kan? Berarti ini 24. Sehingga total-totalnya adalah 204 cm pangkat 2. Nah, inilah yang menjadi luas permukaan si prisma. Sampai sini paham nggak? Paham kan? Masih bingung? Nah, kalau misalnya alasnya segitiga, tapi yang diketahui ini aja nih. Yang diketahui yang ini aja. Ini 8, ini 5, ini 5. Tingginya kita nggak tahu berapa. Nah, kita cari pakai rumus Pitagoras. Caranya, kita bagi segitiganya ini jadi 2. Karena kan kalau untuk mencari Pitagoras kita cuma butuh salah satu bagian ini aja kan, yang nantinya tegak lurus ya kan. Berarti kita bagi ininya jadi seperti ini. Ini 5. Ini berapa? Apakah 8 ataukah 4? 8 atau 4? 4, betul. Karena kita bagi 2, jadi 8 bagi 4, bagi 2, 4. Sehingga kita nyari yang ininya pakai Pitagoras. Kan kemarin udah belajar kan ya, Pitagoras. Sisi tegak sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Sama dengan akar dari 25 dikurangi 16. Sama dengan berapa nih? 9 kan? Akar dari 9 adalah 3. Oh, berarti saya tahu sekarang tinggi segitiganya adalah 3. Baru saya bisa mencari luas segitiganya, yaitu setengah kali 8 kali 3. 8-nya alas, 3-nya tinggi. Hasilnya 12. Paham? Kalau soalnya bangun ruang memang yang dihitung memang lebih banyak sih ketimbang yang lainnya. Apalagi kalau misalkan tinggi atau menghitung diagonal ruang, diagonal bidang, dan lain-lain. Jadi butuh imajinasi dan ketelitian sebenarnya. Sampai sini paham ya? Untuk yang luas permukaan paham nggak? Atau masih ada yang mau ditanyain? Karena ini sampai nanti juga pasti bakal kepake. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain sekarang. Insya Allah. Yang lainnya gimana? Yang lainnya?
Oke ya, saya lanjut kalau gitu. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Fokus-fokus. Jadi, untuk mencari luas permukaan dari prisma, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kita misalkan yang mau kita cari ini adalah prisma segitiga. Nah, prisma segitiga bentuknya seperti ini. Dia punya segitiga, sisi-sisi sama kakinya itu 5 cm. Sisi alas segitiganya itu 8. Nah, segitiganya ini kan menjadi sisi alas dan sisi atas kan. Tingginya adalah 10 cm. Itu misalkan soalnya seperti ini. Jadi, karena untuk mencari luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas alas keliling alas kali tinggi. Kita cari dulu luas alasnya itu berapa. Nah, di sini kan luas alasnya segitiga. Misalnya dia sudah diketahui tinggi segitiganya tuh berapa? 3. Jadi kita hitung aja luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, setengah dikali 8 dikali 3 sama dengan 12 cm pangkat 2. Nah, karena di sini dibilang harus 2 kali luas alas, berarti 12-nya dikalikan 2 sehingga hasilnya 24 cm pangkat 2. Kita taruh 24 di sini. Kemudian kita cari keliling alas dikali tinggi, nilainya berapa? Tadi kan diketahui alasnya kan segitiga. Kelilingnya itu pasti kan pertambahan dari sisi-sisi segitiganya kan. Berarti 5 tambah 5 tambah 8. Hasilnya adalah 18. Tingginya adalah 10. Berarti keliling segitiga tadi 18, tingginya 10. Berarti keliling segitiga dikali tinggi sama dengan 18 dikali 10 sama dengan 180 cm pangkat 2. Udah ketemu, kita masukin ke sini 180. Baru kita tambahkan 24 ditambah 180, hasilnya adalah 204 cm pangkat 2. Inilah yang menjadi luas permukaan prisma segitiga tadi. Gimana? Sudah jelas? Oke ya. Oke, lanjut. Ini baru luas permukaan. Contoh, di sini ada contoh lagi. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6, 8, dan 10. Nah, saya tanya, kalau misalkan 6, 8, dan 10 dan dia segitiga siku-siku, misalkan saya kasih nama A, B, C. Yang 10 itu yang mana? Apakah AB, ataukah BC, ataukah AC? Yang 10 itu yang mana? AC, betul. Kalau yang 6 dan 8 terserah, mau yang di sini atau yang mau di sini terserah. Pokoknya yang paling panjang itu pasti menjadi sisi miring. Jadi bentuknya seperti ini. Tingginya adalah 12 cm. Tanpa menggambar terlebih dahulu, berarti kan udah kebayang ya, 6, 8, 10. Oh, pasti ini sisi miringnya yang 10 gitu. Tanpa menggambar, tentukan luas permukaan prisma. Jadi luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Nah, luas alas ini kan udah segitiga siku-siku. Berarti udah tinggal kita kerjain aja, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, berarti setengah dikali 6 kali 8. Berarti sama dengan 24. Nah, setengah kali 6 kali 8 ini 24. Dikali 2 hasilnya 48. Kemudian kita hitung keliling alasnya. Kan alasnya tadi segitiga kan? Kelilingnya berapa? 8 tambah 10 tambah 6.
berarti 24 kan? 24. Tingginya tadi diketahui 12. 24 dikali 12 hasilnya 288. Sehingga luas permukaannya adalah 48 ditambah 288 sama dengan 366 cm pangkat 2. Ini baru yang prisma. Sekarang kita masuk ke luas permukaan limas. Rumus dari luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Ini lebih gampang. Jadi, misal saya punya 5 segi 4. Seperti ini. Nah, diketahui tingginya, nggak usah yang ini dulu. Diketahui segitiga ini, misalnya sama ya kayak tadi, ini 8, ini 5, ini juga 5. Ininya otomatis 8 juga ya. Ininya 8, ininya juga 8. Karena dia pasti sama panjang. Berarti kita pakai rumus yang ini kan. Luas alas, luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah seluruh sisi tegak. Nah, luas alasnya ini kan persegi, berarti tinggal 8 dikali 8. Nah, sisi tegaknya ini kita cari dulu luasnya berapa. Jadi kan tadi diketahui segitiganya ini 5, 5, 8. Nah, seperti biasa ya, seperti yang tadi udah dijelaskan, cari dulu tingginya berapa. Oh, ternyata dapat tingginya sama dengan 3, kayak yang tadi caranya ya. 3, berarti luasnya sama dengan setengah dikali 8 sebagai alas dikali 3 sebagai tinggi sama dengan 12. Nah, sedangkan sisi tegaknya limas ini ada berapa? Sisi tegaknya ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Berarti 12 ini kita kalikan 4 karena segitiganya ada 4. Berarti 4 dikali 12 sama dengan 64 ditambah 48. Hasilnya berapa ini? 112 ya. Ya, 112 cm pangkat 2. Nah, ini cara mencari luas permukaan limas. Sisi tegak ini maksudnya adalah yang ini. Sisi yang menghubungkan alas dengan titik puncak. Itu disebut dengan sisi tegak. Kan berarti ada ini, terus ada ini, terus ada lagi yang di belakang, yang ini, terus ada lagi yang di samping. Kebayang kan? Karena kita lagi belajar bangun ruang, jadi memang harus sedikit berimajinasi. Ini disebut sisi juga, tapi
Sama aja berarti kalau misalkan di 5, sisi tegak itu sama dengan sisi. Cuma kan kalau sisi pengertiannya lebih luas. Ada sisi alas, ada sisi tegak. Karena dia tegak menuju titik puncak, berarti dia disebut dengan sisi tegak. Nah, kalau segi 4 ini disebut dengan sisi alas karena dia ada di bawah sebagai alas. Kebayang kan? Oke ya. Kemudian contoh. Diketahui alas sebuah limas TABCD berbentuk persegi dengan panjang rusuk 10 cm dan tingginya 12. Hitunglah luas permukaan limas. Jadi, hitung dulu luas alasnya. Luas alas kan sama dengan luas persegi ABCD. Kayak ini. Kita hitung dulu luas alasnya. 10 kali 10 sama dengan 100 cm pangkat 2. Kemudian TABCD setengah AB. Misalkan ini T, ini A, B, C, D. Oh iya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diketahui adalah tinggi? Jadi, kalau tadi kan yang diketahui sisi segitiganya. Sekarang yang diketahui adalah tingginya. Jadi, begini. Ini alas persegi ya. Ini biar kelihatan. Jangan deh. Nah, ini T, A, B, C, D. Diketahui alasnya ini kan persegi. Berarti sisi-sisinya sama panjang kan? Panjangnya adalah 10. Berarti ini 10, ini 10 ya. Nah, tapi yang diketahui sekarang bukan sisi segitiganya, melainkan tinggi limasnya. Tinggi limasnya berarti dari jarak dari sini ke tengah-tengah sini ya. Pakai warna lain. Selamat malam Mas Dharma. Jarak dari sini ke sini. Sret. Ini disebut dengan tinggi. Tadi berapa tingginya? 12. Ini adalah 12. Nah, kita nggak tahu. Sekarang kita nggak tahu luas segitiga ini tuh berapa, luas sisi tegaknya itu berapa. Nah, untuk mencari ini, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Tadi kan, ini kan adalah persegi. Berarti panjang AB itu kan 10. Kalau di sini panjangnya berapa? Apakah 10 juga atau lebih besar atau lebih kecil? Kalau di tengah-tengah sini, panjangnya berapa? Kalau di sini 10, di sini 10, di sini berapa? Sama atau enggak? Sama. Karena dia persegi kan, berarti panjangnya pasti sama. Berarti ini pasti 10 juga. Coba sekarang kita gambar di luar. Ini 12, ini 10. Berarti ini masing-masing 5, ya kan? Ya kan? 5 kan? Nah, sekarang yang kita butuhkan apa untuk mencari luas segitiga yang ini? Sekarang kita gambar segitiga yang ini.
Segitiga yang ini kan diketahui alasnya itu 10. Tapi kita nggak tahu ini tingginya berapa. Sedangkan di segitiga yang merah ini, kita tahu tingginya berapa, kita tahu alasnya, terus kita bisa mencari apa? Kalau misalkan ini D, ini E, ini T, ini E, ini F, kita bisa mencari apa? Untuk melengkapi segitiga yang ini. Ada yang tahu? Luas kurang tepat. Ada yang tahu? Sisi tegak. Sisi tegak yang dimaksud yang mana, Mbak? Apakah misalkan ini G? Apakah TE, TG, TF, EF atau yang mana maksudnya sisi tegak? Keliling kurang tepat. TG kan udah diketahui 12. Betul, Mbak Luna. Yang kita cari adalah TF dan TE. Kenapa coba Mbak Luna? Kenapa saya harus mencari TF dan TE? Karena simpel banget. Simpel banget ya. Karena semua sudah diketahui. Iya sih, bisa juga. Tapi sebenarnya bukan karena itu. Karena kita lihat deh di sini ya. TE atau TF ini, kalau kita lihat di segitiga ini, dia tuh sama kayak garis tingginya sisi tegak, iya nggak? Kita lihat deh. Ini kan bentuknya kayak gini. Iya, untuk mencari segitiga, Mas. Enggak, maksudnya lihat deh. Lihat deh, di sini kan ada T, E, F, ya kan? Nah, untuk kita lihat ini kan namanya TBC, ini kan sisi tegak, ya kan? Sisi tegak. Nah, kita tahu alasnya berapa. Ini alasnya udah diketahui 10. Tapi kita nggak tahu tingginya itu berapa sisi tegaknya. Sedangkan tinggi dari sisi tegak ini sama dengan sisi miring dari tinggi limas. Iya, bukan sisi tegak tapi tinggi sisi tegak, mencari tinggi sisi tegak. Paham nggak? Bingung nggak? Masih bingung? Gini loh, kan tadi kan udah saya kasih beda gambar kan. Jadi diketahui limasnya itu cuma diketahui sisi-sisinya aja. Kan sisi-sisinya diketahui 10. Tingginya diketahui 12. Ya kan? Nah, kalau saya gambar, coba perhatikan gambar yang merah. Kalau saya gambar, iya benar cari sisi miring. Untuk apa sisi miringnya? Untuk mendapatkan tinggi dari segitiga yang ini. Nih, saya kasih gambar lagi nih. Ini T, ini B, ini C ya. Kita lihat nih. Ini ada segitiga TBC. TBC ini diketahui B ke C-nya kan 10. Nah, untuk mencari luas ini kita butuh T ke F T ke F. Kenapa? Kalau misalkan ini E, ini F, maka untuk mencari ini kita butuh TF. Sedangkan TF bisa dicari dengan menggunakan tinggi limas
menggunakan Pitagoras dari tinggi limas dan panjang sisi alasnya itu. Iya benar, kita bisa nyarinya pakai itu. Jadi kan tingginya ini kan 12. Panjang sisi alasnya ini kan 10. Kalau dibagi 2 kan masing-masing 5, ya kan? Nah, untuk mencari ini, kita lihat deh. Ini TBC ini kan sisi tingginya kan juga di sini. Sisi tingginya kan juga di garis ini kan, berhimpitan dengan garis miring dari TF, ya kan? Berarti untuk mencari sisi tinggi dari sisi tegak, untuk mencari tinggi dari sisi tegak, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Caranya, tinggi limas kuadrat ditambah setengah alas kuadrat. Jadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya 144 ditambah 25 sama dengan 169 sama dengan 13. Oh, berarti saya tahu TF ini nilainya 13. Nah, kalau TF sama dengan 13, berarti tinggi sisi tegaknya ini juga pasti 13, sehingga saya bisa tahu luasnya. Luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 10 dikali 13. 5 kali 13 hasilnya berapa? 65. Berarti sisi tegak ini, satu sisi tegak luasnya adalah 65. Sekarang sisi tegaknya kan ada 4, ya kan? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti berdasarkan rumus yang ini, luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Sisi tegaknya ada 4, berarti 4 dikali luasnya ini. Berarti 65 dikali 4. Hasilnya iya benar, 260. Nah, udah ketemu 260, kemudian baru kita tambahkan dengan yang ini, luas alas. Luas alasnya tadi berapa? 10 kali 10 kan? 10 kali 10 berarti kan 100. Berarti kita totalkan semuanya ada 360. Nah, ini untuk mencari luas permukaan limas tanpa diketahui sisi-sisi segitiganya. Bingung? Bingung kan? Bingung? Bingung ya? Saya jelasin sekali lagi ya. Kalau tadi kan kalau diketahui sisi-sisi segitiganya kan jelas ya. Sekarang kita bayangkan ada limas. Limasnya T, A, B, C, D. Panjang sisi-sisi alasnya adalah 10 cm. Berarti AB, BC, CD, DA itu semuanya 10. Kemudian tinggi limas diketahui adalah 12. Kalau tinggi limas kan pasti tegak lurus dengan alas kan? Berarti dari sini ke sini saya gambar tegak lurus itu 12. Nah, sedangkan untuk mencari luas permukaan limas, saya butuh tahu luas segitiga sisi-sisi tegaknya ini dengan luas alas. Kalau luas alas kan gampang, karena dia persegi, kaliin aja 10 kali 10, ya kan? Selesai. Nah, untuk mencari luas sisi tegaknya ini, ya, bisa. Tutup saji, ya bisa. Tutup saji loh. Tapi bentuknya yang benar-benar simetris segitiga. Nah, kan kalau misalkan tarik garis lurus dari tempat cantolannya itu loh. Cantolannya kan biasanya ada di tengah-tengah kan, cantolan tengah-tengah. Nah, terus tarik garis lurus ke bawah, itu namanya tinggi
tinggi limas. Nah, tinggi limasnya itu ceritanya adalah 12. Nah, sekarang yang ditanya berapakah untuk mencari apa? Untuk mencari sisi tegak ini kan kita udah tahu alasnya 10. Tapi kita nggak tahu tinggi tinggi alasnya itu berapa. Tinggi sisi tegaknya itu berapa. Tinggi sisi tegaknya itu bayangin kayak itu loh. Tinggi tinggi kainnya. Gimana sih? Tinggi kainnya gitu loh. Maksudnya saya bingung. Kan ini kan tudung saji ya. Tudung saji nih. Begini kan tudung saji. Nah, gini kan. Nah, tinggi ininya itu loh, kita kan nggak tahu. Iya, 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 iya. Terserah deh pokoknya bayangin. Pokoknya yang bentuknya mirip 5 segi 4. Ini loh, tinggi ininya kan kita nggak tahu berapa. Nah, inilah yang kita cari. Iya, dari pegangan, tarik garis lurus ke bawah, kemudian ke samping, kan kita udah punya segitiga. Segitiga siku-siku kan. Dari sini ke sini, kita kan udah punya segitiga siku-siku. Nah, jadi tingginya sisi tegak ini bisa kita cari dari dengan rumus Pitagoras, yaitu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Paham kan sekarang kan? Iya, apa aja deh pokoknya. Kalau yang penting gampang dibayanginnya. Ya kan? Jadi, kita tuh nyari ininya loh, panjang ininya. Panjang ininya tuh berapa? Pakai rumus Pitagoras. Nanti kalau udah ketemu, berarti dia menjadi tingginya dari sisi tegak. Tingginya dari sisi tegak. Kemudian kalau kita udah tahu tingginya sisi tegak, udah tahu alasnya, kan kita bisa nyari luasnya. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Udah ketemu luasnya, baru kita masukin ke rumus yang ini. Luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Luas alas kan tadi 100. Sisi tegak itu, satu sisi tegak itu luasnya 65. Sedangkan sisi tegaknya tuh ada 4, berarti 65 kali 4. Ada 260 kan? 260 tambah 100, 360. Hasilnya adalah 360. Ini 360 ya. Karena 4 kali 65 aja ada 260 tambah 100, 360. Oke, paham kan? Paham? Nanti kalau misalkan masih kurang paham, coba Mbak Rani menjelaskan ke teman-temannya. Mbak Rani mulai paham kan? Soalnya emang lebih enak kalau misalkan jelasinnya langsung pakai peraga sih. Cuma kan karena kita tidak ada peraga, jadi pakai imajinasi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, ditanyain lagi. Sekarang masuk ke volume. Volume ini rumusnya lebih gampang, lebih nggak serumit yang luas permukaan. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Gampang kan? Pokoknya yang namanya volume pasti luas alas kali tinggi. Volume limas, tapi ini spesial, harus dikali sepertiga. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Contoh ya, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 8 cm. Jika tinggi prisma adalah 16, hitunglah volume prisma. Ini tanpa menggambar pun harusnya kita sudah bisa membayangkan. Kita lihat ya, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, sedangkan untuk mencari volume prisma kan luas alas kali tinggi. Alasnya persegi panjang, panjangnya 14, lebarnya 8. Ya udah cari aja luas alasnya, 14 kali 8. Hasilnya adalah 112 cm pangkat 2. Kemudian baru kita kalikan tinggi, tingginya 16, jadi 1792 cm pangkat 2. Gitu. Jadi
berangkat dari alas aja. Kalau alasnya segitiga dengan panjang sekian, tingginya sekian, ya udah cari aja luas segitiganya, kemudian dikalikan tinggi. Jadi lebih mudah. Itu untuk yang volume prisma. Sekarang volume limas misalnya ya. Kayak tadi alasnya kan 10, tingginya 12. Berarti mencari volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3. Luas alasnya tadi berapa? 10 kali 10 kan? Karena dia persegi. 10 kali 10 dikali tingginya 12. Coret-coret 4. 10 kali 10 100 dikali 4, berarti volumenya adalah 400 cm pangkat 3. Kalau volume selalu pangkat 3 ya. 400. Untuk volume mudah, bisa diterima semuanya? Mudah-mudah. Oke ya, volume gampang. Kita lanjut ke menentukan volume prisma tegak dan limas beraturan jika ukuran rusuknya berubah. Ini agak rumit lagi. Tinggalin aja. Jika panjang rusuk alas suatu prisma segi 4 beraturan adalah S, tingginya adalah T, dan volumenya adalah V, kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau diperkecil K kali, maka volume baru sama dengan K dikali S dikali K kali S kali K kali T, atau sama dengan K pangkat 3 kali luas alas kali tinggi. Karena kan prisma itu kan volumenya itu kan luas alas kali tinggi kan, berarti volume barunya sama dengan K pangkat 3 kali luas alas kali tinggi, atau K pangkat 3 dari V. Misal ada contohnya nggak di sini? Oh, adanya yang limas. Misal baca dulu deh yang limas. Dengan V baru sama dengan volume prisma segi 4 beraturan setelah diperbesar atau diperkecil. Sedangkan V sama dengan volume prisma segi 4 beraturan semula, K sama dengan konstanta positif. Dengan cara yang sama, Anda dapat menentukan volume limas beraturan jika ukuran rusuknya diubah. Suatu limas segi 4 beraturan memiliki panjang rusuk alas sama dengan S dan tinggi sama dengan T. Kemudian ukuran limas diubah menjadi panjang rusuk alas KS dan tingginya KT dengan konstantanya K. Maka akan diperoleh volume sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Awalnya kan seperti ini, tapi karena dia dikecilkan atau dibesarkan, volume barunya sama dengan 1/3 dikali sisi-sisinya ini dikalikan K, tingginya juga dikalikan K, atau sama dengan K pangkat 3 kali 1/3 kali S kuadrat kali T, atau K pangkat 3 kali V. Intinya adalah kalau diketahui V lama misalkan 10, diperkecilnya setengah kali, berarti V barunya adalah setengah dipangkatkan 3 dikalikan 10, berarti 1/8 dikalikan 10. 10/8
sama dengan 1,25. Berarti volume barunya adalah 1,25. 1,25. Enggak rumit kok. Ini kita belum masuk contoh aja, makanya kelihatan rumit. Jadi, kita masuk contoh ya. Contoh. Sebuah limas, alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya 6, 8, dan 12. Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya berapa? 6, 8, dan 12. Sisi miringnya segitiga siku-siku panjangnya 6, 8, dan 12. Sebentar. Panjang ini soalnya gak lengkap. Jadi sebenarnya 6 dan 8 ini alas dan tinggi, tapi di sini nggak diketahui. Jadi saya pikir tadi 6, 8, 12 ini satu kesatuan segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku ini 6, ini 8 taruhlah, atau ini 8, ini 6, terserah. Ini berarti gambarnya kan kayak gini. Tinggi 12 ini maksudnya adalah tinggi limas. Nah, untuk mencari volume limas itu kan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kan. Ini harusnya sepertiga kali sepertiga. Nah, di whiteboard aja deh. Nah, tadi kan alasnya itu bentuknya adalah segitiga siku-siku. Ininya 6, ininya 8. Berarti luasnya sama dengan setengah kali 6 kali 8. Sama dengan 24, ya kan? Kita udah dapat luas alas sama dengan 24. Tingginya diketahui adalah 12. Berarti volumenya sama dengan sepertiga dikali luas alasnya 24 dikali tingginya 12. Sama dengan berapa nih? 24 kali 4 96. Ya, nah katanya panjang sisi alas maupun tinggi limas diperbesar dengan faktor perbesaran 2. Berarti faktor perbesaran 2 ini kita lambangkan dengan K. K sama dengan 2. Maka volume baru sama dengan K pangkat 3 dari volume lama. Volume baru sama dengan 2 pangkat 3 dari 96. Karena volume lamanya 96 kan? Berarti 8 dikali 96 sama dengan berapa? 768 cm pangkat 3. Mudah kan? Paham? Kalau ada faktor perbesaran, lambangnya adalah K. Kalau faktor pengecilan, lambangnya juga K. Perbesaran atau pengecilan lambangnya K. Cuma bedanya kalau misalkan tadi diperbesar, kalau diperbesar kan dia K-nya sama dengan 2. Kalau diperbesar K-nya sama dengan 2.
Bagaimana kalau dia diperkecil 2 kali? Masing-masing dia diperkecil 2 kali. Berarti K-nya sama dengan 1/2. Artinya masing-masing dibagi 2. Kalau diperkecil 2 kali kan berarti masing-masing dibagi 2. Beda ya, diperbesar sama diperkecil. Oke. Ini salah ya, soalnya dia nggak dikalikan sepertiga. Karena limas itu rumusnya kali sepertiga. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Masalah yang tadi mungkin yang luas permukaan atau yang mana? Sebelum kita lanjut ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan? Yang masalah ini pengecilan, pembesaran, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kita nggak sempat bahas UTS ya. Kalau gitu kita bahas besok aja. Ada yang mau tanyakan dulu? Dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena di sini dibilang diperbesar dengan faktor perbesaran 2. Kalau misalkan diperbesar dengan faktor perbesaran 4, berarti K-nya sama dengan 4. Berarti 4/3 dikali volume lama. Iya betul, ikut soalnya. Tidak selalu 2. Oke, kita langsung ke yang tadi, yang luas permukaan, udah paham belum? Ini udah saya anggap paham ya, saya hapus. Kita contoh soal ya. Gambarlah prisma tegak ABCDEFGH dengan alas berbentuk jajaran genjang panjang AB. Gambarnya bisa di-copy nggak sih? Biar gambarnya bagus. Ini ya berarti ya. Nggak bisa di-copy. Ya udah kalau gitu nanti yang ngerti kayak Mbak Rani, Mbak Luna dan siapapun yang ngerti nanti bisa menjelaskan ke temannya yang belum mengerti. Jadi ada prisma. Aduh nggak ngerti semua lagi jangan-jangan. Alasnya dia berbentuk jajaran genjang. Alasnya berbentuk jajaran genjang seperti ini. Anggaplah seperti ini ya. Anggaplah seperti ini. Lah ya, bagus-bagus. Idenya bagus, Mas. Yang lain boleh meniru. BTW kelas ini nggak ada yang penasaran sama nilainya ya. Nilai-nilai yang dulu. Gak ada yang nanyai. Oke.
Bukan, maksudnya nilai yang kelas 7, nilai UTS sama UAS. Nah, ceritanya seperti ini ya. Taruhlah seperti ini. Loh, pesimis duluan Mbak Supia. Mana tahu nilainya bagus. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Alasnya berbentuk jajaran genjang panjang AB 6, AD 3. AB 6, AD 3. Kemudian besar. Ini maksudnya apa ya? Besar A sama dengan 300 dan tingginya 4. Oh, diminta gambar jaring-jaring. Oh, saya pikir nyari luas. Ya gini nih, nanti kalau misalkan ngerjain soal, dibaca dulu soalnya sampai tuntas baru dikerjakan. Iya nih, kayaknya ada yang salah. Tapi intinya sama saja, gambar jaring-jaringnya akan seperti ini. Yang mana sih tadi? Kita ada belajar jaring-jaring kan tadi? Nah, seperti ini. Cuma bedanya nanti ininya bentuknya jajar genjang kayak gini. Ini bentuknya jajar genjang. Kayak gini. Gitu ya, untuk gambar jaring-jaringnya. Sama aja. Kemudian sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring 26 dan salah satu sisi siku-sikunya 10. Jika luas permukaan prisma 960, tentukan tinggi prisma. Nah, ini nih agak rumit. Jadi, pertama kita tulis dulu. Kan ini kan seperti yang saya bilang kemarin. Kalau yang diketahui apa, kita pakai rumus yang itu. Karena ini yang diketahui luas permukaan prisma, berarti kita pakai rumus luas permukaan prisma. Tadi luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi, ya kan? Nah, alasnya diketahui adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi miringnya itu 26. Kemudian salah satu sisi siku-sikunya panjangnya itu 10. Taruhlah yang ini. Terserah yang mana, pokoknya salah satu. Berarti untuk mencari luas, kita perlu mengetahui sisi ini kan? Berarti ini sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Sama dengan akar dari 26 berapa? 676 dikurangi 100 sama dengan akar dari 576. Akar dari 576 sama dengan 24. Berarti kita tahu ini panjangnya 24. Sehingga luasnya, luas alas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 10 dikali 24 sama dengan
5 kali 24 berapa? 120. Berarti satu segitiga siku-siku luas alasnya adalah 120 cm. Nah, saya tulis di tempat baru aja deh. Luas alas kali 2 ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, luas alasnya tadi diketahui 120 kan? Berarti 120 dikali 2. Sekarang kita cari keliling alas. Keliling alas sama dengan berapa? 26 ditambah 10 ditambah 24. 26 ditambah 10 ditambah 24. Hasilnya berapa? 36 tambah 24, 60 ya? Ya, 60. Hasilnya adalah 60. 60 tingginya yang kita cari, berarti dikali T. Tetap aja ditulis T. Berarti kita hitung dulu, luas permukaannya tadi diketahui berapa? 960 kan? Berarti 960 sama dengan 120 kali 2 ditambah 60 kali T. 960 sama dengan 120 kali 2 kan 240. Ditambah 60 kali T, tetap tulis 60T. Berarti 60T sama dengan 960 dikurangi 240. Hasilnya berapa? 960 dikurangi 960 dikurangi 240, 720. Berarti 60T sama dengan 720. T sama dengan 720 per 60. Sama dengan 12 ya? Ya, sama dengan 12. Berarti tingginya adalah 12 cm. Paham? Jadi kalau misalkan yang diketahui luas permukaan, kita pakai rumus luas permukaan. Kalau yang diketahui volume, kita pakai rumus volume. Jadi tergantung nanti yang diketahui apa. Paham ya? Paham? Masih ada waktu 10 menit lagi. Kita coba soal nomor 3. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Gak bisa ya, karena kita nggak tahu ini tingginya berapa. Apa maksudnya? Kita nggak tahu, ini nggak jelas soalnya. Kita lanjut ke nomor 4. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 12 dan 16. Kita gambar ya. Ini apa sih tadi? Prisma, masih prisma. Berarti ininya saya hapus aja. Yang ditanya luas permukaan juga kan? Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Kita gambar nih belah ketupat. Panjang diagonalnya masing-masing 12 dan 16. Ini 12, ini 16. Kemudian jika tinggi prismanya 18, ini beda ya, T sama dengan 18. Hitunglah panjang sisi belah ketupat. Berarti yang ditanya mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kita lihat dari misalkan ini A, B,
CD dari B ke C itu kan 12. Kalau misalkan ini O, berarti dari O ke C berapa? Dari O ke C? Kalau dari B ke C 12, dari O ke C berapa? 6. Kenapa? Karena O ke C ini kan setengahnya dari B ke C, karena dia di tengah-tengah. Jadi kalau dari B ke C 12, O ke C adalah 6. Kalau dari A ke D ini 16, dari O ke D berapa? 8. Ya, betul. Berarti supaya nggak bingung, kita gambar segitiganya baru. Kayak gini, berarti kan ini 8, 8, 6, 6 gini kan. Supaya nggak bingung, kita gambar di tempat baru. Ini O, ini A, ini C. Ini 8, ini 8, ini 6. Maka AC sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jangan lupa Pitagoras ya. Sama dengan 64 ditambah 36. Sama dengan akar 100 sama dengan 10. Berarti AC sama dengan 10. Kalau AC sama dengan 10, CD berapa? Sama atau beda? Iya, kenapa harus? Karena dia adalah segitiga siku-siku. Kalau nggak pakai Pitagoras, pakai apa? Kalau dia tidak segitiga siku-siku, baru kita tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras. Karena kan ini kita mau nyari sisi miring kan? Berarti harus pakai Pitagoras. Oke ya, kalau misalkan ini 10, CD juga 10. Karena sisi-sisinya sama, 86, 86, 68 sama-sama. Berarti semuanya sama-sama 10. Berarti dengan kata lain, panjang sisi belah ketupat adalah 10 cm. Kemudian, berapakah luas alas prisma? Nah, ada yang masih ingat luas belah ketupat rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Luas belah ketupat rumusnya? Ada yang masih ingat? Ya, berhubungan dengan diagonal. Setengah kali diagonal titik-titik. Ada yang bisa melengkapi? Betul. Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tadi setengah diagonal satunya berapa? 12 dan 16 kan? Berarti setengah kali 12 dikali 16. Coret-coret, 12 bagi 2, 6. 6 kali 16 berapa? 96. Berarti ya, betul. Luas setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti luas alasnya adalah 96. Kemudian yang ditanya berapakah luas permukaan prisma? Tadi kan kita udah tahu nih luas alasnya 96. Bisa dong kita masukin ke persamaan ini. Berarti luas permukaan sama dengan 96 dikali 2 ditambah keliling alas. Nah, cara nyari keliling alas gimana? Keliling belah ketupat. Alasnya kan belah ketupat. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya? Dia masih ingat? Keliling. Saya tuh paling suka deh kalau misalkan disuruh nyari keliling, soalnya paling gampang ketimbang nyari luas. Rumusnya suka kebalik-kebalik. Apalagi bangunnya segi 4. Apa rumus keliling?
rumus keliling. Keliling. Ini belum ketemu itu ya? Belum ketemu kerucut, tabung. Udah belum sih? Atau udah belum? Kerucut sama tabung. Kerucut sama tabung. Rumusnya nanti beda lagi. Betul, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Tambahin aja semua sisinya. Mau sisinya ada 10 atau ada 5 atau ada berapa juga tambahin aja sisinya. Paling enak kalau nyari keliling. Berarti karena sisinya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Masing-masing itu panjangnya 10. Berarti kelilingnya adalah 10 kali 4, 10, 10, 10, 10. 10 kali 4 sama dengan 40. Kemudian kita tulis di sini keliling alas berarti 40. Tingginya tadi diketahui berapa? Tinggi segitiga dari puncak limas adalah 15 cm. Berarti tingginya 15. Baru deh bisa kita hitung. 96 dikali 2 hasilnya 192. 40 dikali 15 hasilnya 600. Maka luas permukaannya adalah 792 cm pangkat 2. Gampang kan? Udah kan? Paham? Oke, kalau gitu terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya terangkan besok. Sambil kan kita udah itu ya, batas pengumpulan UTS kan udah selesai. Jadi besok kita bahas UTS-nya. Habis kita bahas baru kita UAS. Kebetulan tanggal 16 itu saya juga sepertinya tidak bisa ngajar. Jadi saya kasih UAS aja. Ada yang ditanyakan? Yang kemarin gampang nggak UTS-nya? Susah ya? Masa sih susah? Padahal saya itu loh gak ngikutin sih, maksudnya saya ngikutin contoh-contoh soal UN. Jadi saya berharap nanti kalau misalkan teman-teman sekalian ini UN nggak nggak kaget gitu loh ngelihat contoh soalnya. Jadi oh iya ini dulu pernah ngerjain, jawabannya cara ngerjainnya tuh kayak gini. Bukan soal UN juga, cuma ada 2 soal pilihan ganda yang saya ambil dari UN. Tapi lainnya saya bikin sendiri, tapi mirip-mirip dikit. Oke, kalau gitu nggak ada. Oke, kalau misalkan ada yang belum ngumpulin UTS, segera menghubungi saya ya. Karena kalau misalkan ngumpulinnya sama seperti soal yang kemarin, nggak akan saya terima karena udah mau saya bahas. Oke, kalau gitu seperti biasa kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah datang. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat malam dan selamat istirahat.